Ibu-ibu yang saya hormati, di antara candanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna?" Para sahabat kaget ketika Rasulullah mencandai mereka, Pak. Suatu saat gitu tiba-tiba Rasulullah pengen membuat suasana segar, mereka semangat begitu. Tiba-tiba Rasul mencandai mereka, sehingga mereka kaget para sahabat. "Ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna?" Rasul, kok bisa-bisanya kamu mencandai kita? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innila aqulu illa haqqa." Ya, saya bercanda. Tetapi yang saya ucapkan dalam candaan saya itu tiada lain kecuali kebenaran. Alias candanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengandung unsur kebohongan. Ini hadis dinyatakan sahih oleh Imam Tirmidzi dan juga dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dan dinyatakan hasan oleh Syekh Shu'aib Arnaud. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak, kadang-kadang mencandai anak kecil. Kenapa anak kecil ditandai? Karena anak kecil itu sedang sedih, Pak. Anak kecil sedang galau, sedih, dicandai Nabi supaya terhibur. Ini kan kemaslahatan. Menghibur orang supaya kesedihannya berkurang, apalagi hilang, itu kan anjuran. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Pak, dari sahabat Anas bin Malik. Dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa." Anas bin Malik mengatakan, Nabi itu memang manusia yang terbaik akhlaknya. "Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair." Saya punya saudara, saudaranya Anas. Saya punya saudara namanya Abu Umair. "Kana idza jaa qala ya Aba Umair ma fa'alan nughair." Nugharun kana yal'abu bihi. Farubbama hadara as-salata wa huwa fi baitina fayamuru bil bisatil ladzi tahtahu fayuknasu wa yundahu summa yaqumu wa naqumu khalfahu wa yusalli bina. Jadi Anas ini, Pak, punya saudara namanya Abu Umair. Abu Umair ini dapat anak burung, Pak. Anak burung dibawa pulang, dirawat. Tapi anak burungnya mati. Akhirnya Abu Umair ini sedih. Ketika Abu Umair sedih, pas Rasul tahu, Rasul mencandai, Pak, supaya terhibur hatinya. "Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair." Wahai anak kecil Abu Umair, apa yang terjadi pada burungmu, yaitu nughair? Nah, ini kan salah satu candaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kadang-kadang mencandai anak kecil demi kemaslahatan, tidak terlalu banyak bercanda dengan anak kecil, sehingga anak kecil kan akhirnya senang, Pak, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau kita itu sama anak kecil, muka kita kita tekuk, kita jaim sama anak kecil, anak kecil senyum, kita enggak senyum, kan anak kecil enggak mau sama kita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah qudwah suri tauladan untuk seluruh manusia. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang laki, yang perempuan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sehingga, Pak, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Anas, kemudian Rasul sama Anas sama Abu Umair tadi membentangkan tikar, Rasul salat, Anas dan Abu Umair tersebut jadi makmum salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah candaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Anas juga, Pak. Karena sahabat Anas ini Masya Allah, Pak, sahabat yang sangat
luar biasa. Nah, Anas ini ibunya namanya Ummu Sulaim. Nah, ketika Rasul sampai ke Madinah, yaitu peristiwa hijrah beliau sampai ke Madinah, nah, Ummu Sulaim ini Pak orang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi kalau memang orang itu sungguh-sungguh ingin berjuang di jalan Allah, ingin memberikan, mempersembahkan sesuatu di jalan Allah, pasti bisa. Akhirnya Ummu Sulaim datang kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, saya tidak punya apa-apa untuk membantu Nabi. Kan Nabi baru datang Pak sampai Madinah, kan perlu bantuan-bantuan. Ummu Sulaim datang, terus terang, Rasul saya nggak punya apa-apa untuk bantu. Saya cuma punya anak kecil ini namanya Anas bin Malik. Oleh karena itu Rasul silahkan, ya, Rasul nyuruh-nyuruh, Rasul minta tolong, minta bantuan. Dan memang saya suruh Anas ini supaya membantu Nabi, melayani Nabi. Akhirnya Anas selalu melayani Nabi, Pak. Saking dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang Rasul mencandai Anas itu. Dikatakan, ya dzal udunaini, hei bocah yang punya dua kuping. Anak kecil, ya dzal udunaini, hai anak yang punya dua kuping. Lah kan nggak bohong Pak, kecuali kalau hei anak yang punya tiga kuping, nah itu bohong. Tapi Rasul mengatakan, hai anak kecil yang punya dua kuping. Ini kan canda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari semenjak Nabi Muhammad tinggal di Madinah, Anas bin Malik selalu melayani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Anas bin Malik hafal, melihat, memperhatikan apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, sehingga banyak juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saking dekatnya Rasul sering bercanda begitu Pak. Ya dzal udunaini, yang punya dua telinga. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, canda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat ini pun diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Pak. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam Ahmad. Sahabat Anas berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ihmilni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana hamiluka ala waladinaqah. Qala wa ma asna'u bi waladinaqah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibila illa nuq. Ada seorang sahabat datang pada Nabi, Pak. Nabi, nanti kalau pergi saya mbok diboncengkan. Nah, akhirnya Nabi mengatakan, ya kamu saya boncengkan di atas anak unta. Nah, sahabat tersebut kaget, Pak. Apa kuat anak unta? Dinaiki Rasul, saya juga bonceng. Apa kuat? Rasul SAW mengatakan, unta, tidak ada unta kecuali dia adalah anaknya unta. Unta itu segede apapun, setua apapun, itu adalah anak unta. Wa hal talidu al ibila illa nuq. Unta bagaimanapun besarnya itu adalah anak unta, karena unta itu tidak ada yang lahir dari batu, Pak. Kecuali untanya Nabi Soleh, ya Pak ya. Itu kan memang mukjizat yang Allah keluarkan dari batu. Tapi kalau selain itu kan wahal talidul ibila illa nuq, semua unta gedenya seapapun itu adalah anaknya unta. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, pernah bercanda kepada seorang Arab Badui. Arab Badui itu kan dari sisi perangainya, watak tabiatnya itu kan keras, Pak, kasar. Lebih kasar daripada orang kota. Makanya untuk melunakkan hatinya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencandai dia. Candanya begini,
Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat, sekali lagi, Anas bin Malik. Memang Ummu Sulaim, ibunya yang bernama Ummu Sulaim itu memang ibu yang cerdas, Pak ya. Dia nggak bisa bantu Rasul apa-apa, tapi dikasih anaknya. Ini kan luar biasa. Sehingga anaknya dididik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas menceritakan begini, Pak. Anna rajulan min ahlil badiyati kana ismuhu Zahir bin Haram. Jadi ada seorang Arab Badui namanya Zahir bin Haram. Ya. Kadang-kadang Arab Badui ini ngasih hadiah kepada Nabi. Ya. Kadang-kadang dia datang ke Madinah memberi hadiah kepada Nabi. Dan Nabi SAW, Pak, sangat senang sama Zahir bin Haram ini. Karena orangnya lugu, orangnya apa adanya, suka memberi, suka ngasih hadiah kepada Nabi. Nabi senang sama dia. Tapi memang orangnya enggak ini, Pak ya. Tinggi juga enggak, putih juga enggak, ganteng juga enggak. Biasa. Di bawah standar lah begitu. Tapi Rasul senang. Ternyata beliau pergi dari kampungnya ya, pergi ke Madinah. Di Madinah dia jualan, Pak, jual beberapa barang gitu. Tiba-tiba Nabi SAW, Pak, mengendap-endap dari belakang. Akhirnya Nabi memeluk dia dari belakang. Dari arah punggungnya dipeluk. Lah si Zahir bin Haram ini kan nggak tahu, Pak. Dia berusaha untuk melepaskan. Akhirnya dia noleh, ternyata yang dekat dia dari belakang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tahu kalau yang dekat Nabi, dia nggak mau melepas, Pak. Dia nggak mau dipegang supaya Rasul terus menempelkan dadanya di punggung beliau. Ya, jadi si Zahir bin Haram ini setelah tahu yang mendekap dia dari belakang ada Rasul, dia berusaha jangan sampai dekapan Rasul lepas, Pak. Dia kepingin dadanya Rasul nempel lama dengan punggungnya. Karena apapun dari badan Rasul, apapun yang peninggalan Rasul, badan Rasul, semuanya adalah penuh dengan keberkahan karena diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul, Pak, mencandai lagi. Man yashtaril abda, katanya. Rasul mengatakan, siapa yang mau beli budakku ini gitu. Siapa yang mau beli budakku ini? Padahal itu dia bukan budaknya Nabi, Pak ya. Bukan budaknya Nabi. Dicandain aja. Wahai sahabat, siapa yang mau beli budak ini? Katanya. Padahal dia dicanda saja, dicanda. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Rasul, apakah kira-kira aku nanti ini rugi atau untung, Rasul? Kemudian Rasul menjawab, lakin indallahi lasta bikasid, au qala lakin indallahi anta ghalin. Rasul tidak mengatakan kamu nanti rugi untung enggak. Rugi untung nanti kan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul mengalihkan perhatiannya, yaitu jangan mengatakan engkau di sisi Allah bukan orang yang rugi. Jualanmu di sisi Allah laris, manis, laku, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, lakin indallahi anta ghalin. Kamu adalah orang yang mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Masya Allah, Pak. Jadi memberikan apa istilah ya? Memberikan motivasi agar dia semangat, agar dia tidak rendah hati ya, dengan cara bercanda sebelumnya. Dan ini sangat cepat masuk dan gampang diterima. Rasul juga, Bapak Ibu saya hormati, Rasul juga kadang-kadang bercanda dengan istri beliau, yaitu ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari ibu kita Aisyah. Ketika Aisyah masih muda, pas saat itu Rasul dalam safar keperluan dengan para sahabatnya. Dan biasanya kalau Rasul ada safar keperluan keluar,
bersama sahabatnya. Rasul mengundi Pak ya, ngundi nanti siapa nama istri yang keluar gitu. Lah kebetulan saat itu nama istrinya beliau Aisyah yang keluar namanya, akhirnya diajak. Nah, dalam perjalanan itu sengaja sahabat suruh agak cepat jalannya, beliau berdua agak lambat. Apa yang dilakukan Pak? Ya, ngajak istrinya balapan. Nah saat itu ibu kita Aisyah menang karena dia masih muda. Tapi setelah beberapa tahun ya, Rasul sudah berumur 60 gitu, dan ibu kita Aisyah juga sudah agak istilahnya tidak langsing lagi, sudah berisi. Itu pun sempat juga Pak. Rasul umur 60 kan sudah tua Pak ya istilahnya, kalau kita kan sudah enggak muda lagi. Tapi sempat-sempatnya bercanda dengan istri beliau. Sehingga cepat adu jalan itu ternyata yang menang adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul ya masih kuat, tidak gemuk, tidak banyak dagingnya, sedangkan ibu kita Aisyah saat itu sudah agak gemuk sehingga kalah. Ini juga jadi perhatian bagi kita ya. Bercanda juga, malah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bercanda itu tidak ada pahalanya kecuali bercanda yang dilakukan seorang suami kepada keluarganya. Nah, itu kan anjuran dari Nabi Muhammad SAW supaya kehidupan keluarganya penuh dengan keceriaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian pernah juga Rasulullah bercanda dengan wanita yang tua. Ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah dari ibu kita Aisyah. Tiba-tiba ada seorang wanita tua datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilani al-jannah." Ya Rasul, doakan aku semoga Allah masukkan aku ke dalam surga. Faqala ya umma fulan, wahai ibunya fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Surga itu tidak akan dimasuki wanita tua. Fawallat tabki, akhirnya dia pergi Pak, meninggalkan Nabi nangis. Setelah Rasul tahu dia nangis, maka Rasul memberitahukan sahabatnya, "Wahai sahabatku, akhbiruha, kasih tahu dia, innaha la tadkhuluha wa hiya ajuz." Kasih tahu dia nanti ketika masuk surga tidak dalam keadaan tua. Kira-kira Pak ya, yang tadi nangis mendengar ucapan seperti ini, nangisnya berhenti atau tidak? Ya pasti berhenti. Katakan dia, innaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Katakan dia, nanti ketika dia masuk surga, dia tidak dalam keadaan tua. Ini kan saya tidak langsung Pak. Ini kan jaminan bagi wanita itu masuk surga. Nah ini kemudian Rasul mengatakan firman Allah dalam surat Al-Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba. Besok yang masuk surga itu Allah jadikan semuanya muda ya. Semuanya muda, semuanya perjaka, semuanya perawan. Bapak-bapak, Ibu